Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya kembali datang menghampiri saudara lewat media YouTube untuk menyampaikan firman Tuhan tentang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Harapan saya, saudara semuanya dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas saudara. Sekalipun saat-saat seperti sekarang ini situasi yang kurang menyenangkan, di mana semua manusia di seluruh dunia sedang diminta untuk tinggal di dalam rumah, stay at home, karena adanya wabah yang menakutkan yang menjelajah seluruh dunia, yaitu virus corona. Tapi saya percaya saudara, orang-orang yang ada dalam rencana Tuhan, orang-orang yang ada dalam perlindungan Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk rencana Tuhan setelah COVID-19 ini, semuanya akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, pada siang hari ini kembali saya akan menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan, yaitu yang terambil dari kitab Yesaya pasal 4. Yesaya pasal 4 dari ayat 2 sampai ayat 6. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Saya akan baca buat saudara. Saudara boleh ambil Alkitab saudara, saudara boleh buka handphone saudara. Kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan saya berdoa kepada saudara agar saudara buka hati, agar saudara menerima firman Tuhan ini. Saya percaya apa yang Tuhan katakan itu untuk memberkati saudara. Saya percaya apa yang Roh Kudus sampaikan lewat hambanya itu akan memulihkan saudara, mengubahkan saudara. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Judulnya Yerusalem disucikan dan dilindungi. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Ayat 2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Ayat 3. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atasnya semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ayat 6. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Saudara, sebelum datangnya Tuhan Yesus kedua kali, nubuatan Yesaya ini juga berlaku. Sekalipun nubuatan Yesaya ini sudah lama, saudara, sebelum Yesus lahir, tapi ini berlaku untuk zaman sekarang ini. Apa yang disampaikan oleh kitab Yesaya, Nabi Yesaya ini relevan sampai hari ini, saudaraku. Jadi jangan saudara berpikir ini kan zaman dulu, bukan, saudaraku. Sebab firman Tuhan ini berlaku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya orang-orang berhikmat, hanya orang-orang yang bijak di dalam Tuhan yang dapat memahami waktu-waktu Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oke, pelan-pelan saya akan coba menyampaikan isi hati Tuhan lewat Yesaya pasal 4 ini buat saudara dan saya. Ada amin. Ayat 2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Bicara tentang tunas, saudaraku, ini adalah sesuatu kehidupan yang baru. Ini Tuhan tidak berbicara tentang tanaman-tanaman atau tumbuhan, tapi ini hanya sebuah gambaran saja bahwa bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan tumbuh seperti tunas, yaitu generasi muda, generasi baru, saudaraku. Nanti sebelum Yesus datang kedua kali, yang bergerak maju bukan lagi orang tua, tetapi generasi-generasi muda yang punya kekuatan, yang punya
kemampuan, yang punya kecerdasan, mereka itu akan Tuhan pakai di semua sektor untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara, jika saudara anak muda, dengar baik-baik, engkau akan dipakai Tuhan apabila engkau membuka hatimu dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan sebagai penuai-penuai di akhir zaman, saudaraku. Nah, bicara tentang tunas ini, saudaraku, saya mendapat kesimpulan bahwa tunas ini ada beberapa untuk menjadikan tunas. Pertama, tunas itu muncul dari biji. Ini berbicara generasi muda yang diambil Tuhan, yang dimunculkan Tuhan dari generasi yang sebelumnya itu keluarga-keluarganya bukan kenal Tuhan. Bisa saya katakan bahwa tunas yang muncul dari biji ini adalah tunas yang dimunculkan Tuhan dari orang-orang asing, orang-orang fasik, atau orang-orang yang sebelumnya bukan Kristen, saudaraku. Tetapi Tuhan mengambil mereka, Tuhan menangkap mereka, Tuhan menyelamatkan mereka dengan caranya Tuhan. Mereka bertobat ikut Tuhan Yesus dan mereka sangat militan, saudaraku. Mereka belum dipengaruhi dengan adat istiadat, mereka tidak dipengaruhi dengan situasi, sebab mereka akan dipisahkan dari induk mereka, sebab mereka akan dipisahkan dari kebudayaan mereka dipisahkan dari habitat mereka. Dan tunas ini real, saudaraku. Mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu tunas yang tumbuh dari biji. Ada lagi tunas yang tumbuh dari dahan lama yang dipotong, saudaraku. Kenapa dahan lama yang dipotong? Karena dahan itu tidak baik menghasilkan buahnya. Itu sebabnya dahan itu dipotong. Tetapi pohon secara keseluruhan, pohon yang besarnya itu masih diizinkan Tuhan tumbuh, tetapi dahannya dipotong karena dahannya itu tidak menghasilkan buah. Itu sebabnya dahannya dipotong, maka tumbuhlah tunas, saudaraku. Ini berbicara tentang generasi baru yang sebelumnya keluarganya, orang tuanya, mungkin nenek moyangnya itu adalah penyembah-penyembah Tuhan, tetapi tidak berbuah, saudaraku. Tidak berbuah. Itu sebabnya Tuhan harus potong dahan itu agar tumbuh tunas. Tetapi tunas itu diizinkan Tuhan masih menempel di pohonnya agar tunas itu berbuah, saudaraku. Itu berbicara tentang suatu generasi yang dipanggil Tuhan, yang diubahkan Tuhan dari satu keturunan, dari satu generasi sebelumnya yang memang sudah melayani Tuhan, tetapi mereka tidak hidup sejati, tidak hidup militan di hadapan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Itu bicara tunas yang kedua. Dan tunas yang ketiga adalah tunas yang dicangkokkan, saudara. Ya, ada satu pohon, dia hidup, kemudian dia sehat, kemudian tetapi buahnya tidak enak, berbuah tidak enak, saudaraku. Dimakan tidak pernah puas pemilik pohon itu. Dia berbuah lebat, tetapi tidak puas, saudaraku. Itu sebabnya si pemilik pohon ini mengambil satu tunas baru dan mencangkokkannya, saudaraku, mencangkokkannya kepada pohon yang tadi subur tadi, saudaraku. Tetapi tunas ini adalah tunas yang berkualitas. Dan tunas itu dicangkokkan, kemudian tunas itu tumbuh dan buahnya berbeda daripada pohon yang sebelumnya. Dan ini berbicara tentang satu generasi, saudaraku. Satu generasi di mana generasi ini akan Tuhan bawa ke situasi yang baru. Dia tidak lagi dengan pola yang lama. Dia tidak lagi mengikuti alur. Dia tidak lagi mengikuti paradigma daripada orang tuanya. Sekalipun orang tuanya Kristen, tetapi dia militan, saudaraku. Dia punya cara pandang yang berbeda dengan Tuhan. Dia punya keputusan yang ekstrim dengan Tuhan. Dan dia punya kepercayaan, dia punya keyakinan teguh kepada Tuhan, sehingga dia tidak mengikuti apa yang seperti ritual atau keagamaan yang orang tuanya kerjakan, saudaraku. Dan itu Tuhan izinkan. Banyak hal ini akan terjadi, dan itu bicara tentang satu generasi, saudaraku. Ya, itu berbicara tentang satu generasi yang diubahkan Tuhan dari sebuah generasi yang sebelumnya yang tidak berbuah, yang tidak berbuat apa-apa, saudaraku. Tetapi karena orang tuanya adalah orang yang percaya, orang yang Kristen, maka anak-anaknya akan dipakai Tuhan, saudaraku, dengan cara yang baru. Ya, dengan cara yang luar biasa.
Saya mau gambarkan yang tadinya mungkin orang tuanya beribadah hanya biasa saja, saudaraku, hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi anak-anak muda, anak-anak mereka yang dipakai Tuhan ini akan bernubuat, akan berbahasa roh, akan melakukan penyembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan, dapat menarik hadirat Tuhan di dalam rumahnya, dapat menarik hadirat Tuhan di tempat pekerjaannya, dapat menarik dan menghadirkan Tuhan di mana mereka melayani. Dan ini menjadi sebuah rencana yang besar untuk melakukan terobosan yang baru dari Tuhan kepada generasi-generasi di Yerusalem, saudaraku. Haleluya. Tunas yang keempat ini sengaja, saudaraku, kalau tadi biji, kemudian kedua dari dahan, dan ketiga yang dicangkokkan, dan yang keempat, saudaraku, itu adalah pohon yang lama ditebang. Pohon yang lama ditebang agar muncul tunas yang baru. Kenapa pohon yang lama ditebang, saudaraku? Kenapa pohon yang sudah lama itu ditebang? Jawabannya adalah bukan berarti bukan berarti pohon itu tidak berbuah. Bukan berarti pohon itu tidak berbuah. Pohon itu berbuah, saudaraku, bahkan lebat sekali. Pernahkah saudara melihat ada sebuah pohon, anggaplah dan katakanlah itu pohon jambu atau pohon belimbing. Buahnya banyak, bahkan setiap kali buah itu matang, itu sampai rontok dan jatuh di bawah tanah, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Itu pemilik pohon tidak pernah menikmati buahnya. Apa yang menyebabkan pemiliknya tidak pernah menikmati buahnya? Saudaraku, itu semua buah yang dihasilkan pohon itu selalu busuk dan berulat. Dia ambil satu, dia coba lagi satu, dia ambil satu, dia coba lagi, besok dia coba. Tidak ada yang tidak berulat. Semua buah yang ada, yang dihasilkan pohon itu, semuanya berulat, saudaraku. Setiap kali musim berbuah pada pohon itu tidak bisa dinikmati karena buahnya selalu busuk dan berulat. Bagaimana mungkin si pemilik tanaman itu bisa menjadi berkat, saudara, bisa diberkati? Bagaimana pohon itu bisa menjadi berkat atau memberkati pemiliknya kalau buah yang dihasilkan selalu busuk, saudaraku? Itu sebabnya pemilik pohon itu harus memotong dan menebang pohon itu sampai ke pangkal pohon itu, saudaraku, agar tumbuh tunas yang baru. Padahal menurut pemiliknya pohon itu buahnya itu enak. Padahal menurut pemiliknya bahwa buah yang dihasilkan pohon itu besar, saudaraku. Dan apabila buah itu sebenarnya berkualitas dan bagus, itu akan memberkati pemiliknya. Tetapi apa yang terjadi? Pohon itu setiap kali dia musim berbuah, itu selalu busuk dan berulat. Itu sebabnya pemiliknya berpikir, saudaraku, dia harus tebang sampai ke pangkal pohonnya, ke pangkal batangnya itu yang paling bawah, agar tumbuh tunas yang baru. Pemilik pohon itu tidak menghendaki pohon itu binasa atau dimatikan, tetapi dia potong sampai ke pangkal batang pohon itu. Itu apa artinya, saudaraku? Kenapa seperti itu? Kenapa buah-buah itu bisa busuk dan berulat? Saya mau katakan kepada saudara, bahwa di batang pohon itu adalah sarangnya ulat. Jadi setiap kali pohon itu mulai berbunga dan kemudian mulai menunjukkan tanda-tanda buah, itu ulat itu naik cari makan dan masuk ke dalam buah. Cara untuk menyelamatkan pohon itu adalah ditebang sampai ke pangkalnya, bersih, dan kemudian tunas yang baru. Saudaraku, ini Tuhan izinkan. Ini menggambarkan satu generasi yang benar-benar diputus dari generasi lamanya. Satu generasi baru yang akan dipakai Tuhan, satu tunas yang baru akan dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah, untuk menghasilkan pelayanan yang baru dengan cara diputus dari pohon lamanya dan tidak ada hubungan lagi, saudaraku. Jika itu saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Jika itu adalah saudara harus bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadikan aku tunas yang baru. Di hadapan Tuhan Engkau berkenan, saudaraku. Dan pola lama saudara, kehidupan saudara, adat istiadat saudara, gaya hidup lama saudara, itu saudara tinggalkan dan saudara menjadi orang yang baru dan menjadi sebuah generasi yang baru. Sekalipun
pohon itu tetap sama dan dari situ saudara hidup. Anggaplah itu berbicara tentang suku, engkau masih tetap suku yang sama, engkau tetap masih marga yang sama, engkau tetap masih darah yang sama, tetapi engkau tidak sama lagi, engkau tidak punya kehidupan yang sama lagi dengan masa lalumu, sebab pohonnya sudah ditebang, saudaraku. Saudara dipilih Tuhan untuk dipersiapkan menuai jiwa besar-besaran dalam pelayananmu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam segala hal yang Tuhan izinkan kau kerjakan. Engkau akan jadi berkat dimanapun saudara berada. Tangkap berkat Tuhan, tangkap hadirat Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku adalah tunas yang baru, aku adalah generasi yang baru. Apakah saya dari biji Tuhan? Apakah saya dari dahan yang dipotong? Apakah saya dari tunas yang dicangkokkan Tuhan? Atau apakah saya tunas yang tumbuh karena pohon yang lama sudah ditebang Tuhan Yesus? Aku siap melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Ada amin, saudaraku. Ya. Ayat 3, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yaitu setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Nah, ayat 3 ini berbicara tentang penampian, saudaraku. Orang-orang yang dipilih Tuhan dari Yerusalem ini berbicara tentang keluarga, berbicara tentang gereja. Dan saya mau bilang saudaraku, penampian terjadi di gereja, penyaringan terjadi di gereja, dan pemilihan terjadi di gereja. Begitu juga di dalam keluarga. Dan jangan saudara pikir di gereja saudara sudah aman. Seperti firman Tuhan YouTube yang sebelumnya saya boleh katakan bahwa keturunan Yakub banyak melakukan berhala-berhala dan penenungan, tenung-tenung, saudaraku. Mereka percaya kepada sihir-sihir agar mereka aman dan diberkati. Dan saya mau bilang pada saat ini, saudaraku, sekalipun saudara ada di dalam gereja, sekalipun saudara adalah pelayan gereja, sekalipun saudara adalah pengurus gereja, sekalipun saudara adalah aktivis gereja, itu tidak menjamin saudara kalau saudara tidak masuk dalam rencana Tuhan untuk dijadikan tunas yang baru. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara masih pakai pola lama. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara masih hidup dengan cara yang lama. Saudara ikut Tuhan, tapi saudara masih lakukan penyembahan berhala, percaya kepada roh leluhur yang sudah mati, melakukan adat istiadat penyembahan kepada arwah-arwah. Saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, haleluya. Orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menyongsong Tuhan Yesus datang kedua kali, melakukan tuaian besar harvest time ini, saudara, adalah orang-orang yang dijadikan Tuhan menjadi tunas yang baru, yang tidak lagi dipengaruhi dengan pohon yang lama, yang tidak lagi dipengaruhi dengan gaya yang lama, dengan cara yang lama, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku. Jikalau saudara mau ikut gelombang ini, saudara siap untuk dipulihkan, saudara siap untuk keluar dari zona lama saudara, dan saudara masuk dalam programnya Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau diperbaharui, aku mau dimurnikan. Sebab di ayat 3 ini berkata, saudara, di ayat 3 ini, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem. Ternyata akan ada orang-orang yang tersisa. Kata orang yang tersisa ini adalah orang yang lulus dalam penampian, orang yang lulus dalam seleksi, orang yang lulus dalam mengikut Tuhan, saudaraku. Tuhan akan periksa satu-satu, Tuhan akan selidiki satu-satu. Apakah anak-anaknya yang ada di dalam gereja ataukah anak-anaknya yang di dalam Yerusalem masih melakukan dosa, datang ke hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, tetapi masih melakukan perzinahan secara roh, perzinahan secara daging, masih melakukan penipuan, masih melakukan korupsi, masih melakukan yang namanya kejahatan-kejahatan, masih melakukan yang namanya pembunuhan, masih melakukan yang namanya kejahatan kelalima di hadapan Tuhan. Saya pastikan hari ini engkau harus bertobat, saudaraku. Engkau harus bertobat. Kalau tidak, engkau tersingkir, keluar, dan tertinggal. Hanya orang-orang yang terpilih,
Hanya orang-orang yang siap melakukan rencana Tuhan, sekalipun dia harus menanggung yang namanya rasa sakit, sekalipun dia harus menanggung yang namanya penderitaan, sekalipun dia harus menanggung yang namanya kesusahan, saudaraku, tapi dia tetap setia ikut Tuhan. Dia tidak segera mengambil keuntungan yang besar tetapi dosa. Dia tidak segera masuk ke dalam rencana yang jahat hanya untuk mengambil sebuah keuntungan, tetapi sekalipun ada kesempatan untuk berbuat jahat hanya untuk membuat dia kaya, dia tidak lakukan. Saya mau bilang sama saudara, itulah orang-orang yang siap untuk menjadi tunas yang baru dan dipilih Tuhan. Haleluya. Akan terjadi penampian di dalam rumah Tuhan, akan terjadi penampian di dalam keluarga-keluarga. Dari bapak, dari ibu, dan anak-anak bersaudara, siapakah di antara mereka yang siap untuk dipakai Tuhan di gelombang berikut ini, saudaraku? Haleluya. Mereka adalah orang-orang yang berkenan mencuci bajunya, jubahnya menjadi putih bersih dan tidak ternoda. Dia siap hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak serakah dengan harta benda. Dia tidak maruk dengan kekayaan. Dia tidak silau dengan yang namanya kehormatan. Sekalipun dia tidak dianggap, saudaraku, sekalipun dia tidak harus dipuji-puji dan disanjung, dia tidak sepertinya dihormati oleh orang-orang banyak, bagi dia tidak menjadi sebuah kebanggaan, saudaraku. Haleluya. Orang-orang yang seperti itu yang siap untuk melakukan terobosan besar bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara mendengarkan program ini saat ini dan saudara merasa mulai terganggu di dalam hidup saudara, saya mau ajak saudara untuk segera minta ampun kepada Tuhan. Saya mengajak saudara untuk segera memohon belas kasihan Tuhan, agar saudara jangan sampai gugur, agar saudara jangan sampai tertinggal, agar saudara jangan sampai ketinggalan, dan saudara tidak ikut masuk ke dalam kota Sion di gelombang berikutnya. Ya, saya baca ulang. Dan orang yang tertinggal di Sion, yang tersisa di Yerusalem, akan disebut kudus. Haleluya. Yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Bilang sama Tuhan, itu aku Tuhan. Itu aku Tuhan. Aku siap Tuhan. Pakai aku Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang, sebesar apapun kesalahanmu, semerah apapun dosamu, akan Tuhan jadikan putih seperti salju dan seperti bulu domba pada saat ini. Kalau engkau mau meminta Tuhan dan menghadirkan Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk mengubah engkau dengan komitmen yang kuat, haleluya, saya percaya engkau ikut dalam gelombang berikutnya. Haleluya. Ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Syarat pertama adalah agar setiap kita ini hidup benar dan hidup kudus adalah izinkan Roh Tuhan, izinkan pengurapannya, izinkan kemuliaan Roh Kudus mengoreksi hidup saudara, menampi saudara, dan membersihkan saudara. Dan dikatakan di sini, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili, saudaraku. Izinkan roh Allah itu, roh Tuhan itu, Roh Kudus itu, pengurapannya itu mengadili saudara. Apakah saudara sedang akan melakukan transaksi bisnis pada hari ini? Saya mau bilang sama saudara, ikutkan Roh Kudus di dalamnya. Ajak Tuhan di dalamnya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini bukan bisnis daripadamu, kalau ini bukan bisnis yang berkenan di hadapanmu, Tuhan gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jikalau engkau sedang masuk ke dalam kebodohanmu, jikalau engkau sedang diseret dan dipikat oleh setan untuk melakukan dosa, bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong selamatkan aku. Haleluya. Jikalau engkau sedang tergoda dengan perbuatan jahat, jikalau engkau sedang tergoda untuk melakukan maksiat, jikalau engkau sedang tergoda untuk melakukan marah kepada orang lain, barangkali itu karyawanmu atau keluargamu, anak-anakmu, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Haleluya.
Hanya orang-orang yang siap diadili Tuhan dalam segala hal. Apakah itu tentang kesehatanmu, apakah itu tentang keuanganmu, apakah itu tentang hubunganmu, relationshipmu dengan orang lain. Saya mau bilang sama saudara, jikalau engkau melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus di dalamnya, engkau akan dimurnikannya, saudaraku. Tuhan akan melalukan engkau dari segala kejatuhan. Tuhan akan melalukan engkau dari segala dosa dan jerat iblis. Tuhan akan melepaskan engkau daripada kefasikan dan kelaliman. Barangkali ada orang-orang mengajak saudara, ingin mengajak saudara pergi ke suatu tempat, dan mereka berkata, jikalau usahamu ingin lancar, jikalau usahamu ingin maju, jikalau engkau mau selamat, jikalau engkau mau keluargamu aman, jikalau bisnismu mau berkembang, engkau harus punya pegangan, engkau harus punya yang namanya penolong, yaitu yang diambil dari sebuah tempat, apakah di gunung ataukah di tempat-tempat orang-orang yang gelap, saudaraku, atau di tempat-tempat penyembah arwah-arwah. Saya mau bilang, undang Roh Kudus untuk mengadilimu. Apabila engkau mengundangnya, maka Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu mana yang akan kau kerjakan, mana yang tidak boleh kau kerjakan. Haleluya. Sebab dikatakan di sini, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah. Noda darah ini bicara kutuk, saudaraku. Apa yang dulu pernah orang tuamu kerjakan, apa yang dulu pernah nenek moyangmu kerjakan, firman Tuhan berkata, Allah itu Allah pencemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dari keturunan sampai keturunan ketiga dan keempat, saudaraku. Haleluya, haleluya. Saudara harus berani, saudaraku, keluar dari kebiasaan. Saudara harus berani keluar dari setiap pola lama saudara. Saudara harus berani keluar dari setiap rancangan-rancangan kegelapan. Mungkin dulu nenek moyangmu, mungkin dulu orang tuamu melakukan perzinahan secara rohani, menyembah berhala, menyembah arwah-arwah, membawa sesajen di kuburan, berbicara kepada roh-roh yang tidak jelas, saudaraku. Tuhan bilang jangan lakukan lagi, sebab itu adalah noda darah. Banyak generasi-generasi muda yang sampai sekarang akhirnya terpuruk, kena kutuk, sakit penyakit, miskin, semuanya hancur-hancuran, perceraian dan berantakan, keluarga nggak jelas di mana, saudaraku. Itu sebab yang diakibatkan oleh apa yang ditabur oleh nenek moyang dan orang tuamu, saudaraku. Haleluya. Dan kalau engkau sekarang dipulihkan sama Tuhan, dan kalau sekarang engkau diingatkan oleh Tuhan, noda darah itu akan Tuhan selesaikan hari ini. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau mengikuti lagi cara-cara yang lama. Kalau dulu keluargaku, kalau dulu orang tuaku masih melakukan pergi ke dukun, pergi kepada orang-orang pintar, hari ini Tuhan, aku memutuskan aku tidak akan percaya kepada mereka lagi. Jika engkau sempat berhubungan dengan mereka, di rumahmu ada barang-barang sesembahan, di rumahmu ada barang-barang yang diberikan oleh orang-orang pintar. Kalau di rumahmu masih ada benda-benda keramat yang diserahkan oleh orang-orang yang disebut dukun, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan engkau harus membuang dan membakarnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Izinkan Roh Tuhan mengadili engkau. Roh Tuhan itu akan mengingatkan engkau tentang apa saja yang tidak berkenan di dalam hidupmu. Roh Kudus itu akan mengingatkan engkau apa saja yang kau simpan di dalam rumahmu. Roh Kudus akan ingatkan engkau, akan mengadili engkau tentang apa yang kau sudah perbuat, dan engkau harus mengakuinya. Sebab firman Tuhan berkata adalah, jikalau engkau mengakui segala dosamu dan pelanggaranmu, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu dan pelanggaranmu dan menyucikan engkau. Pada siang hari ini saya mau berkata, izinkan Roh Tuhan mengadilimu agar engkau adalah orang-orang yang terpilih di Yerusalem dan masuk ke kota Sion untuk melakukan perkara-perkara ajaib yang luar biasa. Haleluya.
Ayat 5. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Saya mau bilang sama saudara, hanya orang-orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, hanya orang-orang yang punya hubungan baik dengan hadirat Allah, hanya orang-orang yang setia dan yang mau melakukan perintah Tuhan, adalah orang-orang yang siap menerima penyertaan Tuhan, adalah orang-orang yang siap, yang senantiasa dilindungi sama Tuhan. Sekalipun musuhmu beribu-ribu hendak menjatuhkan engkau, tetapi Tuhan akan menjadi lawannya. Sekalipun orang-orang mencoba untuk menghancurkan keluargamu, tetapi Tuhan akan menjadi hakimnya. Sekalipun ada banyak, saudaraku, persoalan-persoalan yang akan merubuhkan engkau, tapi saya mau bilang Tuhan Yesus akan selamatkan engkau. Bahkan di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, saya mau pastikan orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk melakukan tuaian besar di harvest time sebelum Yesus datang, orang-orang itu pasti diluputkan dari malapetaka ini. Haleluya, 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 haleluya. Yes Lord, haleluya. Tuhan tidak akan segan-segan menghadirkan surga di tengah-tengah keluargamu. Tuhan tidak akan segan-segan menghadirkan hadiratnya untuk menudungi engkau, baik pada malam hari, baik pada siang hari atau pagi hari. Malam hari akan ada tiang api, saudaraku, dan engkau akan terang jalanmu. Sekalipun ada banyak kesesatan, penyesat atau kegelapan ingin menguasai hidupmu, saya mau pastikan tiang api itu akan menerangi hidupmu dan kegelapan tidak akan tahan menghadapinya. Begitu juga pada siang hari, apabila ada awan gelap kekelaman hendak menghimpit engkau, saya mau bilang saudaraku, terang kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan akan menggantikannya sehingga engkau aman, saudaraku. Engkau tidak akan mengalami kesusahan pada siang hari. Haleluya, praise the Lord. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Dan saya mau bilang saudaraku, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang membawa kemuliaan dan hormat pujian bagi Tuhan. Dimanapun dia berada, orang-orang itu akan membawa nama kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan akan ditinggikan, nama Tuhan akan dipuja, nama Tuhan akan disanjung, nama Tuhan akan dihormati. Sebab setiap generasi-generasi yang sudah dipulihkan Tuhan akan membawa kerajaan Allah dimanapun mereka pergi. Haleluya. Pelayananmu akan semakin diberkati, pelayananmu akan semakin luar biasa. Banyak tanda-tanda keajaiban akan menyertainya. Keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu akan diberkati. Mereka akan menjadi teruna-teruna yang diberkati Tuhan. Mereka seperti pohon-pohon zaitun di sekeliling mezamu. Mereka akan mengurapi engkau dan menjadi pendoa-pendoa bagimu. Haleluya, haleluya. Karyawan-karyawanmu semuanya akan tunduk kepadamu dan hormat kepadamu. Tidak ada lagi orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, yang tadinya mereka melakukan pencurian, melakukan kejahatan dan pembohongan, melakukan manipulasi data. Dan pada saat engkau masuk di dalam peristiwa ini, engkau dipilih Tuhan dan engkau menjadi tunas yang diberkati Tuhan. Semua karyawan-karyawanmu, semua pegawai secara otomatis akan berurusan dengan Tuhan. Haleluya. Engkau tidak usah dengan kerja keras untuk menyelidiki mereka. Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk melakukan sebuah ganjaran kepada mereka. Haleluya. Sebelum saya akhiri, saudaraku, ayat 6. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Tuhan akan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan mengcover engkau dengan jubah kemuliaannya. Engkau akan selamat dimanapun berada. Engkau tidak akan pernah takut dengan musim apapun. Apakah itu musim kemarau, musim hujan, dan musim kelaparan apapun. Saya percaya Tuhan Yesus yang menyediakan berkat-berkatnya bagimu. Engkau menjadi orang-orang, bahkan keluarga dan keturunan yang termasyur. Engkau menjadi orang-orang yang diberkati dan membawa berkat dimanapun
dimanapun berada. Oh, haleluya, 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 haleluya. Jikalau saudara diberkati dengan program ini, jikalau saudara merasa dijamah Tuhan, dan saudara minta ampun, saya percaya ini harinya adalah hari pemulihan bagimu. Dan inilah saatnya engkau masuk dalam rencana Tuhan. Dan inilah waktunya titik balik kepadamu untuk engkau melakukan terobosan. Dan bilang sekali lagi kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut dalam gelombang besar bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Sebelum saya akhiri ibadah ini, sebelum saya akhiri penyampaian firman Tuhan ini, izinkan saya berdoa buat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku berdoa Tuhan kepada setiap orang yang menonton YouTube ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Apakah mereka ada di rumah atau mereka ada di jalan, apakah mereka sedang di mobil, apakah mereka sedang ada di tempat pekerjaan mereka, di kantor, di pabrik, bahkan di ladang, atau apakah mereka sedang sakit di rumah sakit, atau apakah mereka sedang melakukan tugas yang mulia Tuhan di rumah sakit. Bapa, aku berdoa kepada mereka Tuhan, biar apa yang Engkau sampaikan lewat firman Tuhan jadi kepada mereka Tuhan. Bapa, tidak ada yang tidak mungkin Bapa di hadapan-Mu. Kalau para pendengar, bahkan para yang menyaksikan program di YouTube ini Tuhan, benar-benar adalah orang-orang yang tadinya Tuhan adalah orang-orang yang harus dibuang. Tuhan, aku berdoa Bapa yang baik, pilihlah mereka Tuhan. Izinkan mereka diperbaharui sekali lagi. Kalau mereka adalah tunas yang dari biji Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa. Kalau mereka tunas yang dipotong dari dahan Tuhan, Bapak, biarlah mereka berbuah mulai hari ini, tidak seperti pohon lamanya Tuhan. Dan jikalau mereka adalah tunas yang dicangkokkan Tuhan di sebuah pohon yang baik, biarlah mereka punya sesuatu yang baru Tuhan, untuk melakukan terobosan bagi generasi mereka. Dan jikalau mereka adalah suatu tunas yang karena pohonnya ditebang sampai ke pangkalnya Tuhan, biarlah dia menjadi tunas yang baru dan tidak terikat lagi dengan pola lama, tapi dia melakukan satu kehidupan yang baru Tuhan Yesus. Dia tidak lagi Tuhan melakukan ikatan-ikatan dengan apapun yang selama ini yang membuat pohon itu tidak berbuah dengan baik Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh perdukunan, roh adat istiadat, segala roh-roh kegelapan dan segala roh kepasikan, segala roh kemunafikan yang selama ini ada di dalam gereja, yang selama ini ada di dalam rumah Tuhan. Mereka beribadah memuji Tuhan, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman-Mu, jamah dan urapi mereka, ubahkan mereka Tuhan. Jikalau mereka dalam keadaan sakit hari ini Bapa, mari Tuhan jamah sembuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau mereka dalam keadaan kesusahan, kekurangan makanan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kirimkan malaikat-Mu untuk bawa makanan bagi mereka. Jikalau usaha mereka sedang mengalami kekacauan karena masalah pandemik COVID-19 ini Tuhan, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, keajaiban itu sudah Tuhan kerjakan. Pintu yang berkarat engselnya, bahkan pintu-pintu yang lama tidak dibuka bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bagi mereka yang tidak ada jalan lagi Tuhan, kami percaya Tuhan buka jalan dan mereka bisa melewati masalah-masalah yang sulit seperti sekarang ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah program YouTube ini memberkati banyak orang. Biarlah program YouTube ini memberkati semua jiwa-jiwa dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Bapa sebuah generasi baru Tuhan Yesus, sebuah generasi baru yang Kau pilih dari Yerusalem, yang terpilih di Yerusalem dan dimasukkan ke kota Sion, akan dipersiapkan menjadi sebuah generasi yang baru untuk siap melakukan tuaian besar di akhir zaman ini Tuhan. Tidak pandang dari gereja mana, tidak pandang dari denominasi mana Tuhan, ini saatnya generasi baru Tuhan jadikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah berkat ini juga Tuhan Yesus turun bagiku dan bagi anak-anakku. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amen. Praise the Lord.